Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Atarik, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dengan NPM G1F 022-023. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Andang Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan atau membuat menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Andang sebelumnya, yaitu seperti yang dapat kita di layar, terdapat sebuah studi kasus subnetting dengan metode VLSM, yaitu terdapat 5 ruangan, lalu dengan kebutuhan hostnya masing-masing. Dan soal yang diberikan yaitu yang pertama, berdasarkan soal di atas, hitunglah alokasi pengalamatan IP pada masing-masing ruangan dengan menggunakan metode VLSM. Baiklah, yang pertama, untuk menyelesaikan studi kasus di atas, kita pertama-tama adalah mengurutkan kebutuhan host atau kebutuhan IP, alokasi IP berdasarkan yang terbesar. Seperti yang dapat kita lihat di layar, terdapat 5 ruangan yang berbeda dengan kapasitas kebutuhan host yang berbeda juga. Baiklah, yang pertama kita urutkan dulu kebutuhan host berdasarkan kebutuhan yang paling tinggi. Baiklah, yang pertama kita akan mengurutkan kebutuhan host dari yang tertinggi sampai yang terendah terlebih dahulu untuk menggunakan metode VLSM. Yang pertama itu terdapat Otto Gakure yang membutuhkan 35 host atau yang paling banyak membutuhkan host. Otto Gakure. Lalu selanjutnya yang tertinggi terdapat yaitu Konohagakure yang membutuhkan 29 host. Lalu selanjutnya ada Amegakure yang membutuhkan 28 host. Membutuhkan 28 host. Yang ketiga terdapat Kirigakure yang yang ketiga itu ada Kirigakure yang membutuhkan 10 host. Lalu yang terakhir atau yang paling sedikit terdapat Sunagakure yang membutuhkan 9 host saja. Baiklah, untuk menghitung alokasi pengalamatan IP pada masing-masing ruangan dengan menggunakan metode PLSM, kita akan menggunakan satu rumus, yaitu rumus 2Y min 2 yang pertama. Di sini 2Y min 2 terus sama dengan nah kita masukkan, kita cari 2 pangkat berapa yang sama atau setidaknya melebihi dari kebutuhan host yang dibutuhkan oleh setiap ruangan. Nah, di sini karena kebutuhan host dari Otogakure 35, maka 2 pangkat berapa yang paling mendekati 35 atau melebihi setidaknya, yaitu 2 pangkat 6 dikurang 2. Nah, untuk 2 pangkat 6 dikurang 2 itu sama dengan 2 pangkat 6 itu seperti yang kita ketahui adalah 64 dikurang 2 maka menjadi 62. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa Y itu sama dengan 0 dan X itu sama dengan 1. Nah, maka akan kita konversi ke bilangan biner, yaitu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu selanjutnya, jika kita konversi lagi, maka ini akan menjadi 192 dengan strip 26. Karena seperti yang kita ketahui, setiap bit itu kan terdapat 8. Jadi 255
titik 255 titik 255 titik 192 atau ini 8, maka ini 8, ini 8 dan ini terakhir tadi 2 ke 1 ini. Jadi jika di total 8 dikali 3 24 dan ditambah 2 maka dihasilkanlah 26. Nah, selanjutnya kita akan menentukan subnet mask dari Otogakure, yaitu dengan cara pertama kita memasukkan seperti masukkan 255.255.255 lalu titik 192 strip 26. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan net ID. Nah, untuk menentukan net ID kita bisa masukkan alokasi IP jaringan yang telah diberikan oleh admin, yaitu 2.2.2.100.80 titik, karena ini yang per titik 0 titik. Lalu selanjutnya itu ada IP awal itu tinggal mengikuti saja pengalamatan IP dari net ID, yaitu 202.100.80.1. Nah, selanjutnya itu ada IP akhir, yaitu dengan 2.2.100.80. Nah, titik. Karena tadi kita ketahui bahwa kita mengalokasikan 62 host, maka di sini titik 62. Jadi dari mulai angka 1 sampai 62 itu host yang akan kita alokasikan. Selanjutnya itu ada broadcast yaitu sama dengan 2.2.100.80 titik. Ya, kita tinggal melanjutkan saja dari yang sebelumnya itu titik 63. Maka kita telah mendapatkan alamat IP atau alamat IP dari ruangan Konohagakure yang akan kita buat. Nah, baiklah, setelah saya melakukan hal-hal break tadi secara berurutan kepada seluruh ruangan, maka kita dapat melihat hasil kebutuhan alokasi dari setiap ruangan. Yang pertama itu ada Otogakure, yaitu dengan subnet mask 255.255.255.192 strip 26. Lalu untuk net ID-nya yaitu 202.100.80.0. Untuk IP awalnya yaitu 202.100.80.1. Lalu untuk IP akhir, karena tadi kita mengalokasikan 62 host kepada Otogakure, yaitu maka IP akhirnya 202.100.80.62. Lalu untuk broadcast 2.2.100.80.63. Begitu juga dengan Konohagakure, Amegakure, Kirigakure, dan Sunagakure. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan merancang desain jaringan dari studi kasus di atas menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, baiklah, kita telah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer yang kita akan membuat atau mensimulasikan kebutuhan alokasi atau rancangan desain dari studi kasus yang telah kita selesaikan sebelumnya, yaitu dengan membuat 5 buah departemen yang berbeda dengan kebutuhan alokasi host yang berbeda juga. Baiklah, yang pertama kita masuk saja ke Cisco Packet Tracer, lalu kita letakkan satu buah router, lalu selanjutnya kita masukkan 5 buah switch yang berbeda, karena kita tadi
karena tadi terdapat 5 buah departemen atau ruangan yang berbeda. Jadi di sini kita pertama-tama masukkan 5 buah switch dan 1 buah router. Nah, selanjutnya kita akan masukkan 2 buah PC saja. Hanya untuk sebagai example atau sebagai contoh dari alokasi alamat IP di setiap ruangan. Kita letakkan 2 buah PC di bawah setiap router, di setiap switch. Oke, selanjutnya kita letakkan di sini. Nah, untuk selanjutnya kita hubungkan kabel. Nah, untuk selanjutnya kita hubungkan kabel dari setiap PC ke setiap switch. Pertama ini PC 0 ke switch 0, lalu baiklah, setelah kita selesai menghubungkan semua PC ke switchnya masing-masing, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan setiap switch ke router. Tetapi sebelum melakukan hal tersebut, di sini karena setiap settingan router itu hanya settingan default dari router itu hanya menyediakan 2 buah port dari pas Ethernet, maka di sini kita akan menambahkan 3 buah port pas Ethernet terlebih dahulu, yaitu kita pilih yang pertama PT router NM1CFE, yaitu pas Ethernet, lalu kita tambahkan terlebih dahulu ke router. Maaf, ini routernya kita matikan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan. Ini kita tambahkan karena tadi terdapat 5 switch, maka kita tambahkan 3 tambahan pas Ethernet router. Lalu selanjutnya kita hidupkan kembali router. Nah, selanjutnya kita hubungkan switchnya ke router. Ini Ethernet 0, lalu kita masukkan sini ada pas switch 1 ke pas Ethernet 1, lalu switch 2 ke pas Ethernet 6, lalu begitu juga dengan yang selanjutnya 7, lalu yang terakhir switch 4 kita hubungkan ke router ke pas Ethernet port 8. Nah, setelah kita selesai, untuk selanjutnya kita masuk lagi ke router, lalu kita masuk ke bagian pas Ethernet, yaitu yang terhubung ke switch 0 atau terhubung ke ruangan 1, ruangan Otogakure. Lalu kita masukkan IP configuration yang telah kita cari sebelumnya, yaitu di sini kita masukkan 202.100.80.1. Lalu selanjutnya untuk IP subnet masknya yaitu 192. Untuk yang IP kedua juga sama, kita masukkan seperti sebelumnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke CLI atau command line. Baiklah, yang pertama kita masukkan IP DHCP. Kita masuk ke IP DHCP full net 1, net 0, lalu kita masukkan network
network, lalu kita masukkan alamat IP-nya yaitu 202.180.1. Terus jika kita masukkan juga subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Lalu enter, kita masukkan default strip router, masukkan lagi IP addressnya yaitu 202.100.80.1, lalu enter. Nah, selanjutnya kita exit, lalu kita masukkan lagi kita masukkan ke switch yang Nah, setelah kita selesai men-setting seluruh DHCP dari setiap switch, maka langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke setiap komputer, lalu kita masuk ke desktop, IP configuration, lalu kita klik DHCP, lalu kita exit. Nah, untuk langkah terakhir, setelah kita selesai melakukan semua rangkaian proses tadi, kita akan melakukan uji coba. Pertama itu kita akan mencoba mengirim pesan antara PC di switch atau di ruangan yang sama. Nah, seperti yang dapat kita lihat di sini, percobaan pengiriman pesan itu sukses. Selanjutnya, nah mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.